Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita semua termasuk dalam hamba orang-orang yang beriman. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tadabbur kita di surah Al-Maidah ayat yang ke-110, di mana alhamdulillah pada hari kemarin kita sudah membacanya surah Al-Maidah ayat 110 ini. Maka sisanya adalah kita mari sama-sama mentadabburi ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Idz qala Allahu ya Isa." Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik." Wahai Isa putra Maryam, ingatlah atas nikmat yang aku berikan kepadamu dan juga kepada ibumu. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa dengan namanya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang, memberikan salah satu bentuk perhatiannya kepada Nabi Isa. Namun jikalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala biasanya memanggil para nabi itu dengan sebutan nama secara langsung, baik itu ya Adam, ya Musa, kemudian di sini ya Isa. Ketika memanggil Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan namanya. Kemudian ketika Allah memanggil Nabi Musa, Allah pun memanggil dengan namanya. Kemudian yang ketiga, ketika Allah memanggil Nabi Isa, Allah pun memanggil dengan namanya. Kenapa memanggil dengan nama? Jawabannya ini karena ini adalah salah satu hak Allah, hak ya, antara seorang khalik kepada makhluk. Allah berhak bebas melakukan apa saja kepada makhluknya. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat Al-Quran tidak ada satupun ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan namanya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa nilai ataupun bahwa keutamaan Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada keutamaan para nabi. Meskipun di sini perlu kita pahami bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih baik daripada para nabinya, bukan seperti itu. Ya, bukan dibilang bahwa Nabi Muhammad itu lebih baik dengan para nabi. Enggak. Semua para nabi itu sama, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-245 ya, 285 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sana bahwa Allah tidak membeda-bedakan, la nufarriqu baina ahadim minhum
Allah tidak membeda-bedakan antara antara nabi dengan yang lainnya. Tidak membeda-bedakan secara kasih sayang. Akan tetapi keutamaan Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan ketika kita saja mengatakan Nabi Muhammad harus kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi. Jika Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam Al-Quran, maka otomatis pada ayat tersebut akan tertulis secara langsung kalimat sholawat. Maka dari itu, salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut nama Nabi secara langsung, menunjukkan bahwa keutamaan Nabi itu lebih besar daripada yang lainnya. Nah, kemudian ada orang-orang mengatakan bahwa Nabi Isa itu memiliki keutamaan lebih besar. Kenapa? Karena Nabi Isa diberikan mukjizat dapat menciptakan, dapat membuat seekor burung yang dari tanah kemudian bisa menjadi burung yang bisa berterbang. Kemudian Nabi Isa pun sama bisa menyembuhkan orang yang buta dan juga orang yang kena sakit lepra. Bahkan Nabi Isa pun pernah mengeluarkan atau menghidupkan orang yang mati untuk dapat bicara. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bahwa setiap manusia baik para nabi ataupun bukan, baik jin ataupun bukan, pada dasarnya mereka adalah makhluk biasa. Ini yang perlu kita pahami. Mereka manusia biasa sama seperti kita. Nabi Sulaiman bisa terbang bukan karena Nabi Sulaiman memiliki kekuatan super, bukan. Dia adalah makhluk biasa, hanya saja diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendarai angin. Kemudian Nabi Musa juga. Nabi Musa itu adalah manusia biasa, tidak bisa membelah lautan. Hanya saja beliau bisa membelah lautan karena diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini membuktikan bahwa tidak akan ada yang namanya superior. Tidak akan ada manusia yang yang memiliki kekuatan super di atas manusia yang lainnya. Karena apa? Kekuatan super itu sesuatu hal yang tidak mungkin dipaksakan. Karena apa? Segala kekuatan itu tidak akan ada, segala kekuatan, segala daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak bisa meminta kekuatan super kepada Allah. Karena apa? Ketika kita meminta, sama saja kita sedang memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sebagai seorang makhluk tidak pernah berhak sekalipun untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu nabi, Pak. Bahkan Nabi Musa saja bisa membelah lautan itu atas izin Allah setelah dikejar-kejar oleh Fir'aun. Setelah dikejar-kejar Fir'aun. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menunggu satu surat, pernah menunggu satu surat agar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sampai lewat berminggu-minggu ayat tersebut pun tidak turun. Salah satu di antaranya tentang kisah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu tadinya Rasulullah SAW yakin bahwa akan turun kisah tentang Ashabul Kahfi. Tapi karena belum minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan insyaallah, Allah pun memberikan pelajaran kepada Nabi bahwa apa? Segala sesuatu tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berjalan seperti biasa kecuali dengan
izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-kata biizni, dengan izinku. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Isa untuk meniupkan ruh ke dalam tanah liat yang beliau bentuk sebagai seekor burung gitu, kemudian akhirnya bisa terbang. Nah, di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kita tidak akan bisa merubah sesuatu kecuali atas izin Allah. Maka Pak, ketika kita ingin meyakini sesuatu dan itu suatu hal kebaikan, maka lakukanlah kebaikan tersebut dan yakin biiznillah, dengan izin Allah kita akan bisa melakukan kebaikan tersebut. Ya, misalkan Pak, untuk bisa membangun masjid, ya kita ingin membangun masjid yang besar, tapi dari mana uangnya? Kemudian kita ingin membuat pesantren, dari mana uangnya? Maka ya, kata-kata biizni ini harus terpancang dalam hati kita. Insya Allah biiznillah kita semua bisa. Pelajarannya adalah kita benar-benar mendatangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh merendah, ya, dengan merendah diri, ya. Kita mengatakan biiznillah itu senantiasa semata-mata bahwa kita ini bukanlah siapa, sehingga tidak ada sifat sombong di dalam diri kita, karena kita tidak akan bisa mengerjakan sholat tanpa izin dari Allah. Kita tidak akan bisa bangun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa membukakan mata kita ketika kita sedang tertidur tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki kita, ya, dan memberikan rahmatnya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.